Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tak lupa pula kita juga berterima kasih kepada para masyayikh. Al-Fatihah. Analisis zikir melalui kaedah hipermetafisika eksakta dalam ilmu tasawuf. Ada 4 ilmu, amal, ilmiah, dan amaliyah. Kiranya melalui kajian hipermetafisika eksakta ini yang berlandaskan ilmu tasawuf, kita diharapkan nantinya asik dalam mengamalkan menuju ma'rifatullah dan ma'rifatul rasul nantinya. Baiklah, sebelum peneliti menguraikan secara rinci analisis zikir secara metafisika tasawuf, maka kita harus juga merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Kajian metafisika ini kita arahkan kepada subkajian metafisika eksakta yang melalui ilmu biologi, matematika, fisika, kimia, dan teknologi informasi. Berdasarkan kajian sains bidang biologi, tubuh manusia mempunyai titik di bawah pusat dan memiliki saraf utama yang bersambung kepada otak, nadi, dan sistem pernafasan. Cara melafazkan zikir dimulai dengan sebutan La. Berdasarkan analisis anatomi fisiologi, keadaan tersebut terjadi pada saat proses sebutan La bermula dari bawah pusat 2-3 cm di bawah pusat. Karena pusat merupakan sebagian daripada sistem endokrin dan memiliki hormon yang berfungsi untuk menghasilkan hormon androgen dan hormon progesteron yang mempengaruhi pertumbuhan sistem reproduktif laki-laki dan perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, hal ini membawa maksud bahwa titik bawah pusat yang dimulai dengan sebutan La akan berfungsi untuk mengaktifkan sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Sebutan La selanjutnya melalui tengah dada atau latifah ahfa yang berada dalam dada manusia mempunyai sistem pankreas yang berfungsi sebagai timosin, yaitu bertindak sebagai agen pemprosesan penukaran zat-zat mineral, terutamanya kapur dan fosfor, yang berkesan terhadap sistem imunisasi manusia. Berdasarkan kepada kajian biologi, bagian tengah dada mempunyai hormon adrenal dan atria. Setelah melalui bagian tengah dada, laluan La diteruskan dengan melalui kelenjar tiroid yang berada di bawah kerongkongan dan di hadapan halkum. Laluan La berada pada posisi tersebut karena didapati pada organ tersebut mempunyai hormon tiroid stimulating hormon TSH, triiodotironin, T3, serta tetraiodotiranin, kalsitonin, serta tiroksin. Anwar, ZA, 2000. Manfaat TSH adalah untuk mengawal kepekaan tubuh manusia terhadap hormon lain. Ketika T3 dan T4 berfungsi untuk mengawal metabolisme tubuh manusia, kalsitonin pula berfungsi untuk membantu sel oksigen dan kalori menjadi tenaga. Selanjutnya, tiroksin bermanfaat untuk merangsang penyimpanan kalsium pada tulang, melakukan pengaturan suhu, serta mengatur pertumbuhan metabolisme tubuh. Sebutan La akan sampai pada organ pituitari atau pangkal otak yang merupakan bagian dasar otak besar anterior, tengah, dan posterior. Sebutan La berhenti di titik dasar otak karena pada bagian ini didapati terdapat fungsi adrenokorticotropik hormon ACTH yang merupakan hormon yang penting untuk pertumbuhan hormon endorfin dalam membantu untuk merangsang pengeluaran hormon pada kelenjar lain, membantu pertumbuhan prolaktin oksitocin untuk mempercepatkan kadar pertumbuhan, serta TSH berfungsi untuk merangsang penguraian lemak untuk tenaga. Anwar ZA 2001.
Pada bagian dasar otak terdapat sistem kelenjar pineal yang memiliki melatonin, yaitu sejenis hormon yang ada pada otak bertindak untuk membantu menurunkan kadar stres selain daripada berfungsi untuk mengatur tidur dan bangun. Sebutan LA pada laluan otak bermanfaat kepada manusia yang berpengaruh terhadap kelenjar pineal, pituitari, yang berada pada ubun-ubun. Keadaan ini mampu untuk memberikan kesan kepada tingkat kesadaran yang lebih baik kepada seseorang manusia karena mereka sudah mencapai satu tahap penyucian diri. Sebutan LA bermula dari bawah pusat dan seterusnya melalui bahagian tengah dada dan berhenti di bahagian titik otak. Seterusnya sebutan disambung dengan kalimah ilaha melalui dada sebelah kanan atau di atas payudara sebelah kanan. Pada bahagian ini didapati terdapatnya latifah sir yang memiliki pengaruh terhadap kelenjar pankreas dan adrenalin. Kelenjar pankreas merupakan organ yang berada berhampiran dengan perut dan kelenjar endokrin yang berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah, mengatur konsentrasi gula dalam darah, mengkawal kadar gula, glukosa dalam badan. Selain daripada itu, terdapat juga fungsi insulin pada titik berkenaan, yang bertindak ke atas semua sel tubuh dengan meningkatkan keupayaan sel-sel untuk menerima glukosa. Cancerlaro 1982. Kemudian, kesan sebutan ilaha pada titik ini dari aspek kesehatan adalah untuk mengatasi masalah diabetes. Hal ini karena kelebihan glukosa akan dibawa ke sel hati dan selanjutnya akan diubah menjadi glukagon untuk disimpan. Sebutan ilaha juga melalui kelenjar adrenal, anak ginjal, yang berbentuk bebola yang berada secara menempel di atas ginjal. Laluan ini seterusnya akan mempengaruhi kelenjar kateholamin, epinefrin, noradrenalin, dopamine, serta norepinefrin. Seterusnya sebutan ilaha turut mempengaruhi kulit luar kelenjar adrenal, korteks, yang berfungsi untuk mempertahankan diri, merangsang hormon yang boleh membantu badan untuk bertindak segera dalam keadaan kecemasan. Sebutan ilaha berkenaan dapat untuk mengatasi penyakit Addison, yaitu sejenis penyakit yang mengalami gejala nafsu makan berkurang, mual, muntah-muntah, terasa sakit di dalam tubuh, dan adanya ketakutan. Selain itu, kesan sebutan ilaha dapat mengatasi penghasilan hormon adrenalin yang meningkat, sehingga denyut jantung meningkat, mengepam darah lebih banyak, mengatasi melebarnya saluran bronkiolus, serta melebarnya bebola mata. Ahmadi 2004. Selepas sebutan LA dan ilaha melalui laluannya, maka laluannya berada pada latifah ruhi, yaitu pada posisi kelenjar yang berada di bawah payudara sebelah kanan, sekitar 2 jari di bawahnya. Pada posisi berkenaan, terdapat sistem kardiovaskuler yang bermanfaat untuk pengaktifan tenaga yang ada dalam diri kita untuk menambah keupayaan tenaga manusia. Setelah sebutan LA, ilaha dilalui, maka laluan selanjutnya ialah laluan ilaullah. Sebutan ilaullah berada pada latifah khofi, yaitu pada bagian atas payudara sebelah kiri, sekitar 2 jari di atas payudara. Pada posisi berkenaan terdapat sistem kelenjar endokrin yang bermanfaat untuk pengaktifan tenaga yang mengalir dalam diri manusia sehingga manusia kembali kepada fitrah untuk menghasilkan titik keseimbangan yang mutlak. Kalimat tauhid yang bermula dari sebutan la ilaha dan ilaullah dilalui, maka laluan seterusnya adalah laluan Allah. Sebutan Allah berada pada latifah kolbi, yaitu di bawah payudara sebelah kiri, sekitar 2 jari di bawah payudara. Pada dasarnya sebutan Allah dalam kalimah la ilaha illallah merupakan zikir lisan atau jahar, yang menempatkan sebutan Allah berada di hati. Berdasarkan anatomi fisiologi, sebutan Allah berada pada posisi sistem kelenjar duodenum yang dipengaruhi oleh kelenjar pankreas dan adrenalin. Sebutan Allah memiliki hubungan dengan paru-paru manusia yang berhubung kait dengan sistem kelenjar endokrin.
إلا الله لا إله إلا الله Zikir pun kalau boleh kita sampai asik juga sampai candu, itu makanya disebut hiper. Hiper itu maksudnya mau kalau boleh kita merasakan kecanduan. Hiper metafisika. Metafisika ini artinya dari transisi fisik menuju ke rohani ada transisi disebut meta. Meta ini peralihan atau di sebalik yang nampak itu ada yang sebagai pencipta Allah. Nah itu jadi hiper metafisik. Tasawuf artinya harus juga mengkondisikan sistem tubuh kita ini secara anatomi fisiologi, sistem kardiovaskuler, adanya darah, sistem transportasi pembuluh darah dan jantung sebagai penggerak dalam sistem proses tazkiyah an-nafs dan tasfiyah al-qulub. Jadi secara komprehensif dari syarat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, 4 dalam 1. Terima kasih. Lebih kurang saya ucapkan kepada audiens, ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.